Bagaimana penanganannya ini kalau sudah terkena penyakit? Nah, ini saya coba terangkan secara ilmiah, mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman sahabat sehat, karena ini ada bahasa-bahasa yang sangat ilmiah, karena ini kan kajian ilmiah juga ya, kajian ilmiah sahabat sehat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nih dalam kajian ini. Ini gambaran sedikit tentang bagaimana mekanisme terjadinya asam urat. Ya, asam urat itu ternyata dihasilkan salah satunya bisa dari makanan, bisa juga dari sel yang sudah mati, atau bisa juga dari tumor. Itu juga menghasilkan purin yang cukup tinggi. Ya, nah purin itu dihasilkan dari senyawa-senyawa yang tinggi purin. Tadi sudah saya sampaikan makanan-makanan yang tinggi purin seperti apa saja. Nah, ternyata purin tersebut akan dirubah di dalam tubuh kita menjadi asam urat. Asam urat yang berlebihan akan menyebabkan timbunan deposit di sendi-sendi. Kalau mungkin awal hanya bikin peradangan saja, tetapi kalau terus-menerus akan timbul yang namanya topus. Ya, atau dimulai dari gout dulu, kemudian topus. Topus itu kayak semacam timbunan kristal yang menumpuk. Itu bisa menyebabkan deformitas atau kerusakan pada organ-organ sendi, sehingga tangan jadi bengkok kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja obat-obat asam urat? Di sini ada obat-obat farmasi ya, obat-obat bahan kimia obat. Ada beberapa cara kerjanya. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah paham dengan obat yang namanya allopurinol. Ya, allopurinol itu ternyata cara kerjanya menghambat pembentukan asam urat. Jadi menghambat purinnya. Jadi purin menjadi asam urat dihambat. Itu cara kerjanya. Makanya kalau allopurinol di stop, tapi purin masih banyak, ya percuma. Ya muncul lagi. Ya, jadi yang paling penting adalah bukan ngobatinya, tetapi bagaimana kita bisa menghambat purin supaya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Maka itu kontrol makan menjadi hal yang cukup penting. Urikase sama probenezid itu mencegah asam urat itu jadi nimbun gitu. Jadi dibuang kelebihan asam urat. Ini cara kerja obat-obatan. Ya, dibuang dengan probenezid, dipecah diurai oleh urikase. Ya, tapi yang sudah terjadi peradangan biasanya dikasih obat-obat penghilang nyeri. Ya, golongan-golongan NSAID, kortikosteroid, tapi obat ini mengiritasi lambung. Itu yang harus diwaspadai. Maka itu ada orang yang sakit asam urat, minum obat nyeri, asam uratnya hilang, tapi juga ternyata lambungnya juga jadi bermasalah. Karena efek dari NSAID dan kortikosteroid menyebabkan iritasi lambung. Padahal doanya kan syifa alla yughadiru saqam. Ya Allah sembuhkanlah penyakit, tapi jangan menimbulkan penyakit yang lain. Nah, ini beberapa cara kerja obat. Ya, obat-obat yang sering dikonsumsi untuk asam urat. Benar sih asam uratnya turun, karena kan dihambat produksinya. Tetapi kalau obatnya stop, kira-kira asam uratnya muncul lagi nggak? Pasti muncul lagi. Karena purin yang dimasukkan terus-menerus. Itu yang akan menjadi masalah. Nah, jadi bagaimana kita menghambat purin dengan apa? Mengatur pola makan kita. Ada beberapa tanaman obat yang ternyata kerjanya juga buat saya keren sekali. Ya. Ini kalau kita lihat di sini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, bagian ini ya. Ini beberapa zat yang menghasilkan senyawa purin yang cukup tinggi. Yang pertama adalah makanan jelas ya. Yang kedua tumor, dan yang ketiga adalah faktor genetik. Tadi beberapa makanan yang tinggi purin sudah saya sampaikan di awal. Ya. Terus kemudian purin yang tinggi ini ya akan menjadi istilah medisnya namanya santin. Oleh santin oksidase, maka terbentuklah asam urat. Tapi asam urat pun juga bisa meningkat kalau fungsi ginjalnya nggak benar. Jelas ya? Tapi ada juga beberapa obat yang juga menyebabkan asam urat meningkat. Contohnya ini, obat-obat TBC. Obat-obat TBC itu bikin asam urat meningkat. Contohnya etambutol. Ya, obat-obat
yang diuretik itu juga bikin asam urat naik. Ya. Jadi asam urat naik itu bisa karena faktor makanan, bisa faktor tumor, bisa faktor genetik atau nasib, tetapi juga bisa disebabkan karena faktor penyakit dan obat-obatan. Nah, misalnya penyakit gagal ginjal itu pasti itu rata-rata ya asam uratnya itu pasti tinggi. Karena tadi tidak ada kemampuan ginjal dalam membuang asam urat. Dan ada obat-obatan, nah obat-obat TBC itu yang kadang-kadang sering menyebabkan timbulnya asam urat. Jelas ya, sampai sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami grafik ini. Nah, ternyata ada beberapa senyawa herbal atau kita nyebutnya bioaktif compound yang cara kerjanya itu multi target. Yang pertama, dia juga menghambat juga di santin oksidase, sama dengan kayak allopurinol, tetapi memang tidak sekuat allopurinol. Tetapi dia juga memiliki efek antiinflamasi. Itulah uniknya tanaman obat. Tanaman obat tuh targetnya banyak. Kalau untuk obat asam urat, dia menghambat santin oksidase, dia mengurangi peradangan, dan juga tadi, nah ini lihat, jadi dia mereabsorpsi transporter asam uratnya. Nah, ini keren ini cara kerjanya. Ya, ini yang merah-merah ini adalah biokompon. Jadi biokompon itu kerjanya di mana aja, gitu ya. Jadi tadi menghambat santin oksidase, terus kemudian bikin apa ya transporter, diambil lagi tuh transporter yang bawain asam urat. Jadi asam urat tuh bisa terbuang kalau ada yang bawa gitu, kira-kira begitu. Jadi fungsi daripada obat-obatan herbal atau makanan-makanan yang mengandung bioaktif kompon, saya akan uraikan nanti bioaktif komponnya apa saja, itu targetnya di multireseptor. Maka itu kenapa pentingnya penggunaan tanaman obat sebenarnya untuk pengobatan asam urat. Memang tidak sekuat allopurinol. Tapi kita tahu bahwa allopurinol memberikan efek negatif ke dalam tubuh. Tapi kalau kita ngelihat cara kerjanya, keren banget ini. Ya, lihat gambar merahnya. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar merahnya. Ini adalah target-target bagaimana asam urat bisa terbuang. Asam urat bisa turun gitu. Tadi dengan cara pembawa asam uratnya diambil kembali, dihambat pembentukannya, dikurangi peradangan. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, ini contoh beberapa tanaman obat yang ternyata sangat bagus untuk asam urat. Ini dari beberapa jurnal yang saya rangkum jadi satu. Ini kemudian jurnal review gitu ya. Penelitian-penelitian tentang beberapa makanan dan tanaman obat yang bisa dipakai untuk membuang asam urat. Ya. Di sini contohnya apa? Teh. Teh itu bagus loh untuk asam urat. Coklat tuh bagus tuh, tapi bukan coklat yang itu ya, yang sudah ada manisnya ya, tapi coklat yang benar-benar murni ya. Terus beberapa tanaman obat seperti daun salam, sidaguri gitu ya, ya, tempuyung itu contoh beberapa obat yang ternyata juga bagus untuk asam urat. Quercetin tuh yang berry-berry, ada strawberry, blueberry, ya, itu tinggi quercetin, ya. Terus jahe, ini yang nomor sagaol, ya, sogoal, ya. Ini zat aktifnya, namanya bioaktif compound, itu contohnya pada jahe, ya. Kalau quercetin contohnya pada bawang merah, ya, bawang merah, ya. Terus katekin ini contoh pada teh. Ya, ini contoh-contohnya ya. Almond itu juga ternyata bagus ya, mengandung senyawa morin yang ternyata juga memiliki efek bagus untuk menurunkan asam urat. Ya, nanti ini teman-teman bisa dapatkan di komunitas sahabat sehat, saya masukkan filenya di sana. Ya. Nah, ini bagaimana mekanismenya nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Nah, itu yang pertama tentang asam urat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi teman-teman sahabat sehat untuk obatin asam urat. Ya, nah ini untuk yang kolesterol. Nah,
Jadi kolesterol itu pada prinsipnya itu dibentuk di dalam hati. Mungkin teman-teman harus paham ya. Jadi tidak hanya ANSI dari makanan yang mengandung kolesterol, tapi juga hati itu berperan dalam pembentukan kolesterol. Nah, di dalam hati itu ada proses jalur pembentukan kolesterol di sini. Dari asetil koenzim A, terus HMG CoA, ya. Nah, obat kerja seperti obat kolesterol seperti statin itu caranya adalah menghambat HMG CoA reduktase, di mana HMG CoA itu dihambat menjadi mevalonat. Nah, ini istilah farmasi ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini menjadi tambahan buat teman-teman sahabat sehat. Kenapa hati memproduksi kolesterol? Karena kolesterol memang dipakai oleh tubuh. Lihat di sini fungsinya. Kalau nggak ada kolesterol, wah repot banget. Tidak ada hormon-hormon yang dihasilkan. Maka itu kolesterol itu penting. Mungkin sel ini kita nggak akan ada ini, karena sel itu komponennya dari kolesterol dan protein. Dua komponen penting ini untuk pembentukan sel. Maka itu kolesterol dibutuhkan. Tapi ketika berlebihan, nah ini yang akan berdampak. Nah, ini contoh bagaimana mekanisme kerja pembentukan kolesterol di dalam hati. Nah, cara kerja obat-obat statin itu biasanya memanipulasi proses pembentukan kolesterol di level hati. Maka itu statin harus diwaspadai. Penggunaan statin kalau sembarangan bisa menyebabkan beberapa efek samping. Nah, ini contoh beberapa efek samping gitu ya. Salah satunya adalah bisa menyebabkan gangguan disfungsi ereksi, kemudian memory loss gitu ya. Bahkan kalau jangka panjang bisa menyebabkan timbulnya Alzheimer, bahkan bisa menyebabkan depresi. Ini beberapa efek dari statin. Jadi hati-hati dengan obat-obat statin ketika penggunaannya jangka panjang. Saya bukan anti obat statin, tapi untuk beberapa kasus memang dibutuhkan. Misalnya nggak turun-turun nih kolesterol dengan cara-cara alami, maka kita butuhkan statin untuk membantu proses penurunan asam urat segera, kolesterol segera. Karena kalau tidak dikeluarkan ya atau tidak diturunkan, itu maka bisa menyebabkan timbulnya sumbatan-sumbatan tuh. Bisa menyebabkan sumbatan ke otak, timbul yang namanya stroke, sumbatan ke jantung, menyebabkan jantung koroner. Kalau nggak segera diturunkan. Maka itu pentingnya juga nih statin. Tetapi kalau penggunaan statin terus-menerus, perlu diingat lagi efek samping yang ditimbulkan. Nah, ini yang kadang-kadang datang ke saya, kolesterolnya turun, ternyata kemaluannya juga ikut turun. Nah, ini yang jadi masalah buat laki-laki. Ya. Karena memang tadi kan dia menghambat pembentukan kolesterol di level hati. Maka kolesterol nggak dihasilkan kan. Sedangkan kolesterol fungsinya adalah untuk membentuk seks hormon, hormon seks. Hormon seksnya terganggu. Kira-kira gimana? Akan menyebabkan gangguan kan? Nggak bisa ereksi, ya, nggak terbentuk sperma dengan baik misalnya. Karena akan terpengaruh tuh androgen dan testosteronnya. Maka itu hati-hati ini penggunaan statin. Apalagi juga komponen lemak terbesar dalam tubuh kita kan otak. Ya, otak akan berpengaruh. Maka itu penggunaan jangka panjang statin itu bisa menyebabkan timbulnya depresi, Alzheimer, demensia. Jadi sekarang banyak kolesterol tinggi, kasih obat statin, ternyata malah tambah stres. Nah, ini yang harus diwaspadai teman-teman sahabat saya tentang obat statin. Malah buat saya yang paling masuk akal, puasa aja. Puasa itu keren lah. Puasa, batasi makanan yang mengandung kolesterol gitu kan. Dan konsumsi tanaman obat. Nah, ini menarik ya. Ada beberapa cara kerja tanaman obat untuk kasus-kasus kolesterol tadi. Yang pertama, menghambat penyerapan di level usus. Itu cara kerja pertama. Yang kedua, sama nih dengan statin, ya. Jadi menghambat pembentukan kolesterolnya, sama kayak statin sebenarnya, tapi tidak sekuat statin. Ya, tidak sekuat statin. Sama satu lagi, transport kolesterolnya yang diambil lagi dan dirangsang pengeluaran kolesterolnya. Ini tiga mekanisme herbal untuk menurunkan kadar kolesterol. Kita bahas satu-satu, ini menghambat penyerapan di level usus. Jadi ada beberapa tanaman obat yang memang menghambat tuh di level usus. Contohnya di sini adalah golongan kurkumin, likopen, ini golongan A ya. Ini A golongannya ini. Ya, kurkumin, likopen itu contohnya pada apa sih? Pada kunyit, kemudian pada tomat. Tomat tuh bagus.
Ya, tomat itu cukup bagus. Ya. Terus kemudian ada golongan taxifolin, quercetin, ya. Nah, ini contoh nanti saya akan tunjukkan di bagian belakang, ya, tanaman obatnya seperti apa. Nah, ini cara kerja mekanismenya, menghambat acat A, MTTP, APOP B, ya kan? Ini menghambat NPC1L1, ini istilah kedokteran. Tapi intinya adalah bahwa herbal itu mampu menghambat penyerapan kolesterol di level hati, di level usus, ya, di bagian lumen usus. Jadi bisa dihambat tuh penyerapan. Tapi ini jangan dijadikan dalih, bisa dihambat, saya makan herbal aja, makan sepuas-puasnya, ya nggak begitu juga, ya. Ini unik nih, karena kalau pakai obat kimia penurun kolesterol nggak ada yang cara kerjanya menghambat begini nih. Ya paling banyak itu cara kerjanya di level hati dengan statin, gitu ya, dengan statin paling banyak. Nah, level kedua memang bisa menghambat HMG-CoA, tapi tidak hanya HMG-CoA aja yang dihambat oleh si tanaman obat. Aduh, mohon maaf saya. Mohon maaf. Ternyata juga ada cara kerjanya menghambat squalen sintase. Bahkan juga bisa menghambat 24-25 dihidroolanosterol. Itu contoh komponen kompon aktif yang F nih. Ini kan ada A, B, C, D, F ya. Ini komponen bisa dilihat di bawah ini. Ya, kandung atau komponen-komponnya, kompon aktifnya. Nanti kompon aktifnya ini nanti bisa dilihat jenis-jenisnya nanti ditampil di bagian bawah. Ya. Tapi mekanisme herbal lihat, dia kebanyak target. Tapi kalau statin targetnya satu aja itu di daerah HMG-CoA. Tetapi kalau herbal bisa di HMG-CoA, squalen sintase, kemudian di hidroolanosterolnya dihambat tidak membentuk kolesterol, ya. Terus kemudian ada lagi sampai level gen dihambatnya. Nah, itu sampai luar biasa ini ternyata herbal dikaji tapi secara genetik, ya. A, B, C, D, E, F ini adalah komponen-komponen kompon aktifnya. Jadi kompon aktif yang bekerja. Nah, ini dengan cara transport. Jadi kolesterol itu diangkut-angkut lah, ada pengangkutnya. Nah, itu diaktifkan kembali. Ya. Nah, ini beberapa cara kerjanya, tapi ini agak terlalu detail ya secara biomolekuler, tapi basicnya beginilah cara kerjanya. Jadi herbal itu multi reseptor, targetnya banyak. Maka itu kenapa dia relatif lebih aman karena dia memiliki reseptor yang banyak targetnya. Kalau bahan kimia obat kan satu target aja. Maka itu kadang-kadang efek sampingnya cukup besar karena dia single target atau single reseptor. Satu saja tadi di HMG-CoA. Tapi kalau herbal tadi ada di level usus, ada di level hati gitu kan. Ada di level respon imunnya, ini ada respon imun mengaktifkan makrofag. Makrofag itu juga memiliki cara kerja makanin tuh kolesterol atau plak-plak atau lemak-lemak. Ya. Nah, ini contohnya beberapa makanan atau herbal dan cara kerjanya. Ini mungkin agak ribet ya, tapi ini semua ada referensi jurnal. Ya. Contoh di sini alisin itu bawang putih. Kurkumin itu contohnya kunyit, temulawak gitu ya. Terus apa lagi di sini? Ginseng. Ya, ini bisa dicari dengan nama-nama ilmiahnya. Ya. Ya, ini Ganoderma lucidum jamur gitu kan. Ini penelitiannya pada tikus misalnya. Ini pada sel hepatoma. Ini cara kerjanya. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat dari sini bahwa ternyata herbal itu juga memiliki efek sangat luar biasa dalam menurunkan kadar kolesterol, tetapi dilihat dari banyak. Ya,